Kita ke sorotan kedua, Saudara. Pergantian tahun ajaran baru bukan hanya langkah besar bagi anak-anak, tetapi juga bikin orang tua dakdikduk. Sejumlah orang tua ini berharap putra-putri mereka bisa masuk sekolah negeri idaman melalui penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Tapi kenyataannya tidak seindah itu. Kembali berulang, sistem zonasi dalam PPDB membuat orang tua kelimpungan. Sengitnya persaingan untuk bisa masuk sekolah membuat sejumlah orang tua rela menempuh jalur siluman demi buah hati mereka bisa masuk sekolah negeri favorit. Saudara, kita lihat bersama puluhan ibu-ibu ini mendatangi SMA Negeri 4 Depok beberapa waktu lalu. Mereka menuntut untuk bertemu dengan kepala sekolah untuk mempertanyakan soal sejumlah siswa miskin yang tidak diterima saat PPDB. Padahal jarak rumah berdekatan dengan sekolah. Protes juga dilayangkan oleh puluhan emak-emak di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat. Dengan mengenakan daster, mereka membawa berbagai alat rumah tangga. Demonstran ini menuntut agar kuota peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK 50% ini tetap menjadi kuota afirmasi dan diberikan kepada siswa-siswi kategori kurang mampu. Kesal, kecewa, hingga amarah pun berkecamuk ke dalam diri orang tua saat melihat anaknya gagal lolos seleksi PPDB. Kondisi ini banyak dijumpai dalam proses seleksi PPDB tingkat SMA belakangan ini. Sejumlah orang tua seakan tak percaya anaknya terpental dari sekolah idaman, padahal jarak rumah mereka terhitung dekat dengan sekolah pilihan mereka. Tak tertahankan, Saudara, di Depok kekecewaan itu pun diluapkan oleh para orang tua. Beberapa dari mereka bahkan mengukur jarak rumah mereka hingga bisa sampai ke sekolah. Dan begitu tahu, anaknya tidak dinyatakan lulus melalui jalur zonasi. Pengen memastikan bahwa rumah saya dengan sekolah itu hanya berjarak 10 menit kalau jalan kaki, dan itu saya buktikan. Dan itu ternyata sistem PPDB ini sama sekali membuat kami merasa tidak punya keadilan, karena yang saya dengar ada siswa yang nitip kakak atau numpang kakak itu yang diterima jaraknya 200 meter. Kita lihat sendiri di sini 200 meter itu banyaknya hotel, restoran, sama tempat-tempat usaha. Lalu di mana mereka tinggal? Ini udah nggak fair. Jarak itu ternyata setelah tadi saya dengar 715, 900 itu memang di luar. Di luar dari yang 160 kuota kami. Yang terjauhnya adalah 702-an. Nanti saya cek lagi berapa. Diperbolehkan ya, nitip famili lain. Bukan nitip kakak, maksudnya ada anak familinya dititipkan di kartu keluarga warga yang di sekitar sini, yang penting sudah 1 tahun ini. Ya, itu diperbolehkan. Itu ada di Juknis. Ya. Diterima ya Pak ya? Diterima secara administrasi. Masalah karut-marut PPDB seperti menjadi penyakit menahun. Sejumlah orang tua mencari jalan siluman untuk lolos PPDB. Muncul dugaan praktek kecurangan mulai dari menitipkan nama anak pada kartu keluarga milik orang lain berdasarkan laporan yang masuk ke jaringan pemantau pendidikan Indonesia di tahun 2024, tepatnya bulan Juni. Prakteknya pun masih sama seperti tahun sebelumnya. Mulai dari manipulasi kartu keluarga di jalur zonasi, mutasi, tipu-tipu nilai di jalur prestasi, jual beli kursi, titipan orang dalam, hingga gratifikasi. Salah satu jalur PPDB yang rawan penyelewengan ada di jalur zonasi karena memprioritaskan siswa yang domisilinya paling dekat dengan sekolah negeri. Nah, celah ini dimanfaatkan oleh beberapa orang tua. Dari investigasi Kompas di Bengkulu ditemukan lahan yang dipakai sebagai alamat tinggal siswa agar sedekat mungkin dengan sekolah incaran. Alamat palsu itu diunggah seseorang ke situs pendaftaran anaknya saat seleksi PPDB tahun 2023. Praktek curang pun makin merajalela dengan adanya penyedia jasa pemalsuan dokumen digital yang mudah diakses.
Kita bedah kemudian saudara jalur siluman lainnya. Investigasi Kompas melusuri dugaan sekolah yang menerima siswa baru melebihi rombongan belajar atau kelas karena adanya titipan dari berbagai kalangan. Ada pula dugaan orang tua yang mencatatkan anaknya dalam kartu keluarga orang lain yang rumahnya dekat dengan sekolah incaran untuk bisa memenuhi syarat pencatatan nama di KK setidaknya setahun sebelum PPDB dilaksanakan. Selain itu, orang tua tak segan untuk menyiapkan dana khusus untuk membayar calo. Tindakan tegas akhirnya diambil untuk melawan jalur-jalur siluman itu, seperti yang dilakukan oleh pihak SMA Negeri 5 Bandung yang menganulir 6 siswa karena terbukti menggunakan KK palsu saat daftar PPDB tahap 1 dengan jalur zonasi. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan akan menganulir para calon peserta didik baru yang kedapatan menggunakan KK palsu dalam proses PPDB tahap 1. PPDB awalnya ini punya tujuan untuk menghapus label favorit pada sekolah. Namun pada prakteknya tujuan ini nampaknya belum tercapai. Ada sekolah yang banjir peminat, sebaliknya ada yang sepi pendaftar. Ombudsman Republik Indonesia mendorong keterlibatan seluruh stakeholder untuk menghentikan masalah tahunan dalam penerimaan siswa baru. Lalu yang kedua adalah bagaimana menambah daya tampung. Nah, itu yang tadi saya bilang, melibatkan sekolah swasta. Ketiga, optimalisasi validasi. Jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan jalur peminat harus dilakukan verifikasi dan validasi data untuk menghindari kecurangan. Lalu juga peran kepala daerah. Bagaimana kepala daerah mau turun tangan langsung dan menindak jika ditemukan adanya kecurangan atau pelanggaran.